Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Libur panjang dan libur sekolah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang yang akan berlibur. Bahkan hingga Sabtu kemarin, pergerakan penumpang tercatat lebih dari 143.000 orang. Momen libur panjang dan liburan sekolah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati calon penumpang yang ingin berlibur. Tujuan favorit masih didominasi ke Bali, Medan, Balikpapan, Makassar, Palembang, dan Banjarmasin. Untuk penerbangan internasional, kebanyakan penumpang menuju ke Kuala Lumpur dan Singapura. Pengelola bandara memprediksi peningkatan penumpang akan terus terjadi hingga libur akhir pekan dan libur sekolah usai. Hingga kemarin, lebih dari 143.000 orang pergi maupun yang datang di Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini sih lumayan ramai banget. Gimana? Lagi ngantri? Lagi ngantri untuk check-in. Dari jam berapa? Kita barusan udah dari jam 9-an. Jam 9. Lumayan lah 30 menitan. Ya, di momen libur panjang Tahun Baru Islam, pemirsa, stasiun kereta cepat Wush ini mengalami lonjakan penumpang. Bahkan kemarin tercatat ada 13.000 orang yang melakukan keberangkatan. Libur panjang Tahun Baru Islam dan akhir pekan dimanfaatkan oleh ribuan warga Jabodetabek untuk berlibur ke Bandung, Jawa Barat. Kereta cepat Wush kembali jadi moda transportasi favorit bagi warga menuju ke Kota Kembang. Warga mulai meramaikan stasiun kereta cepat Halim sejak pagi datang bersama dengan keluarga. Bahkan hari ini sudah ada tercatat 13.000 penumpang yang akan melakukan keberangkatan. Ya, lonjakan penumpang juga terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta, pemirsa. Puluhan ribu penumpang pun melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh dari DAOP 1 Jakarta. Momen libur panjang dimanfaatkan sebagian warga untuk mudik ke kampung halaman. Pada hari Jumat kemarin, jumlah penumpang yang melakukan perjalanan berdasarkan data dari KAI DAOP 1 Jakarta mencapai 38.607 orang. Destinasi favorit diantaranya adalah Surabaya, Malang, Yogyakarta, Tegal, Semarang, dan Bandung. Ya, selain bandara dan stasiun, pemirsa, kepadatan arus warga yang akan liburan ini juga terasa di ruas tol Jakarta Cikampek dan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Arus kendaraan terus meningkat sejak kemarin di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Kepadatan pun terjadi di sejumlah titik, di antaranya di kilometer 55.200 menuju arah Jawa Tengah. Namun, polisi dan jasa marga belum memberlakukan rekayasa lalu lintas. Sistem kontraflow pun baru akan terjadi jika kemacetan cukup parah. Diperkirakan puncak kepadatan lalu lintas akan terjadi hingga Sabtu siang. Selain di tol Jakarta Cikampek, lalu lintas juga terjadi di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat yang ramai. Banyaknya truk sumbu 3 yang berjalan lambat membuat kendaraan di belakangnya ikut melambat. Libur sekolah dimanfaatkan warga untuk mudik dan berlibur. Warga pun menuju sejumlah objek wisata di Bandung dan juga sekitarnya. Sementara itu, lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau normal. Di libur akhir pekan, pemirsa, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Jawa Barat macet panjang. Inilah antrian kendaraan wisatawan yang didominasi wisatawan dari luar Bandung yang akan menuju kawasan wisata Lembang. Antrian kendaraan terpantau sepanjang lebih dari 2 km dari Jalan Setiabudi hingga Terminal Ledeng. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Cimahi menyiagakan personil di sejumlah titik rawan kemacetan, dan polisi pun menerapkan sistem buka tutup jalur atau one way. Diprediksi kepadatan akan terus terjadi hingga minggu ini. Sementara di kawasan Puncak Bogor, pemirsa, jumlah kendaraan yang melintas juga semakin meningkat.
Ribuan kendaraan memadati Jalan Raya Puncak hingga mengakibatkan kemacetan panjang sekitar 5 km. Kemudian rekayasa lalu lintas pun dilakukan berupa ganjil genap dan satu arah menuju kawasan wisata Puncak dari arah Jakarta. Banyaknya kendaraan disebabkan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Puncak bertepatan dengan libur panjang akhir sekolah dan libur sekolah. Ya pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di akhir pekan. Bahkan tidak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Momen libur panjang akhir pekan sekaligus libur anak sekolah banyak dimanfaatkan warga berlibur ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya adalah di Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Antusias pengunjung tampak ramai padati kawasan tersebut sejak siang tadi. Tidak sedikit juga pengunjung yang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan yang ada di PRJ. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Sejumlah tenan kuliner yang tengah viral di media sosial juga tidak kalah ramai pengunjung. Jumlah pengunjung diperkirakan masih akan terus meningkat, mengingat Jakarta Fair masih akan berlangsung hingga 13 Juli mendatang. Ya pemirsa yang mau liburan hari ini di Jakarta, kita akan simak seperti apa pantauan arus lalu lintas. Dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Baik, selamat pagi. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan Ayah di studio. Pemirsa, pada pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan Taman Mini ini masih terbilang ramai dan lancar, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan normal. Arus lalu lintas dari arah Keramat Jati, maksud kami dari arah Taman Mini yang akan mengarah ke Keramat Jati dalam keadaan ramai dan lancar seperti yang Anda saksikan di layar kaca. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya pada antrian di traffic light dengan dominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Sementara di arah sebaliknya juga dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk kendaraan yang akan mengarah ke Pinang Ranti maupun ke arah Lubang Buaya dalam keadaan ramai dan lancar. Hal yang sama dengan kendaraan dari arah Taman Mini yang akan mengarah ke Pondok Labu dan juga yang akan mengarah ke Keramat Jati. Memang pada pagi hari ini cuaca di kawasan Taman Mini ini mendung. Tentunya hal ini juga kami harapkan bagi pengendara roda 2 untuk selalu menyediakan jas hujan di jok motor Anda apabila terjadi hujan Anda dapat menggunakan. Kemudian bagi Anda yang akan melakukan perjalanan akhir pekan ke arah Taman Mini, untuk arus lalu lintas dari Jakarta Selatan yang akan mengarah ke Taman Mini tidak ada hambatan-hambatan. Tentunya Anda dapat menggunakan jalur ini dan juga pastikan juga Anda mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kami juga menginformasikan dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 185 kasus laka lantas dengan rincian 15 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat dan 219 orang luka ringan. Dari data tersebut 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Mengingat pada pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, tentunya hal ini kami harapkan bagi pengguna kendaraan untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda, karena dalam kelancaran yang terjadi ini juga membuat pengendara
tidak segan-segan untuk memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, namun perlu kami informasikan kawasan ini ramai akan aktivitas masyarakat yang berlalu lalang, kemudian banyaknya angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan ini perlu diantisipasi. Hal ini untuk terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan Nata dan Ayah, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.